Dilarang menyentuh ayam yang sedang kejang atau yang hendak mau mati gitu. Hal ini dipercaya bisa menyebabkan penyakit buyut. Hei, kamu lagi potong kuku ya? Iya nih, lagi potong kuku ah. Buta ya, nggak lihat ah? Ini potong kuku. Kamu nggak lihat ya? Ini jam berapa? Lihat kok, aku nggak buta ya. Ini sekarang jam 11 malam. Lah, kamu nggak tahu ya, potong kuku di malam hari itu akan menyebabkan umur kamu lebih pendek. Halah, itu cuma mitos. Zaman sekarang masih aja percaya sama yang begituan. Halo guys, kembali lagi di channel Liswan Production bersama Jo Ayu Darmawan di sini. So ya guys, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Jo akan membahas tentang 24 mitos atau larangan yang nggak boleh dilakukan di Bali. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar makin semangat kita buat video selanjutnya. Oke guys, untuk mitos yang pertama yaitu dilarang memotong kuku di malam hari. Nah, masyarakat di Bali percaya bahwa memotong kuku di malam hari membuat orang tua kita celaka atau mendoakan orang tua kita mati. Nah, selain itu, di Bali juga percaya memotong kuku di malam hari itu akan membuat umur kita jadi makin pendek. Mitos yang kedua yaitu dilarang keramas pada saat Kajeng Kliwon. Nah, hal itu dipercaya akan membuat rambut kita rontok, bahkan juga itu mempermudah orang untuk menjahati kita. Menjahati kita loh guys. Oke guys, mitos yang ketiga yaitu dilarang duduk di atas galeng atau bantal. Nah, bahasa Balinya bantal itu galeng guys. Nah, jadi orang tua kita pada zaman dahulu bilang nggak boleh duduk di atas bantal karena itu akan menyebabkan pantat kita bisulan guys. Oke guys, mitos yang keempat yaitu dilarang makan telur berbarengan dengan ikan pindang. Nah, hal itu ya guys akan menyebabkan kalian akan berkelakuan aneh. Berkelakuannya aneh kayak mana ya? Mungkin kayak kucing garong kali ya. Kok aku jadi alay? Nah, mitos yang kelima yaitu dilarang makan semangka berbarengan dengan gula merah atau gula Bali. Nah, itu akan menyebabkan kalian gangguan pencernaan atau alias mencret guys. Nah, aku punya pengalaman nih. Mungkin teman-teman pernah makan semangka, habis makan semangka, makan rujak atau makan Thai tea yang brown sugar gitu, itu kan udah apa namanya, zat yang benar-benar penolakan dalam diri ya, setahu aku gitu. Nah, buat temen aku nih yang punya pengalaman mencret-mencret 2 hari nggak masuk kuliah itu ya, semoga kamu sudah sembuh sekarang ya. Kalau kamu nonton, komen di bawah dong. Oke guys, mitos yang keenam yaitu dilarang menanyakan orang yang hendak pergi ke tempat sabung ayam atau ke tempat adu ayam. Nah, hal ini akan menyebabkan orang tersebut akan kalah. Nah, begitulah kepercayaannya kalau di Bali bagi orang yang menanyakan mau pergi ke sabung ayam. Oke guys, untuk mitos yang ketujuh itu dilarang untuk diam di bawah atap cucuran pada saat sembahyang. Nah, hal itu akan menyebabkan kita mengganggu jalur dari dunia alam lain. Aku nggak tahu pastinya sih guys, buat kalian yang tahu pastinya detailnya seperti apa, komen di bawah ya. Mitos yang ke-8 yaitu dilarang melintasi bawah jembatan. Nah, hal itu dipercaya bahwa semakin sering kamu melintasi bawah jembatan itu akan membuat wibawa kamu semakin berkurang. Berarti anak kolong jembatan gak ada wibawanya ya? Maaf ya, nggak maksud seperti itu. Oh ya guys, nah ngomong-ngomong masalah melewati bawah-bawah itu ya, nggak tahu bawah mana lagi ya. Nah, ada nih, kalau biasanya orang Bali itu kan kita kenal yang namanya kasta. Orang yang melewati bawah jemuran misalnya, katanya orang yang berkasta itu nggak boleh melewati bawah jemuran. Itu bener nggak ya? Bahkan ada juga yang bilang misalnya orang berkasta yang lebih tinggi itu nggak boleh minta lungsuran atau ya kalian tahu lah lungsuran ya, ini lungsuran itu ini. Nah, lungsuran itu di bawah kasta yang lain gitu. Bahkan ada juga yang kita nggak boleh minta makan atau minum sama orang yang kastanya lebih di bawah kita gitu, kalau bagi orang yang berkasta. Katanya sih begitu, nggak tahu sih kalau zaman sekarang masih seperti itu apa enggak ya. Kalau kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Oke guys, mitos selanjutnya itu dilarang bersiul di malam hari. Nah, hal itu akan menyebabkan makhluk halus berdatangan karena merasa dipanggil gitu ya. Karena dengan bersiul itu kita memanggil makhluk halus. Nah, gitu juga sebaliknya ya. Kalau malam-malam si makhluk halus bersiul itu manggil siapa ya? Manggil siapa? Siapa yang mau dipanggil makhluk halus ya? Yang tahu jawabannya komen di bawah ya. Yang jawab berarti makhluk halus dong.
Oke guys, untuk mitos yang ke-10, dilarang mengucapkan kata kenyel. Dalam bahasa Bali, kenyel itu artinya capek. Nah, saat apa kita nggak boleh mengucapkan? Saat menuju puncak Pura Lempuyang. Nah, karena hal itu akan menyebabkan kita tidak akan pernah sampai di puncak Pura Lempuyang tersebut. Jadi guys, bagi yang belum tahu, Pura Lempuyang adalah salah satu objek wisata di Bali dan juga merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Pura Lempuyang tempatnya berada pada ketinggian 1175 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai Pura Lempuyang luhur, pengunjung harus melalui tangga curam dengan lebih dari 1.700 anak tangga. Jadi guys, setuju nggak kalau kita buat video selanjutnya mengenai Pura Lempuyang? Nah, buat kalian yang setuju, silahkan komen di bawah ya guys. Jadi guys, 3 mitos selanjutnya itu berkaitan mengenai pendakian di Gunung Agung. Nah, buat teman-teman yang suka mendaki Gunung Agung tuh ajak-ajak jodoh ya. Aku kan suka gitu mendaki gunung, apalagi digendong gitu ya. Ya ampun, bawa diri aja mendaki gunung udah capek, apalagi bawa orang lain gitu ya, nambah-nambah beban aja ya, karena nggak ada yang sudi yang mau ngajak aku kalau gitu ya. Oke guys, lanjut. Di sini untuk mitos yang ke-11 adalah dilarang memakai emas-emasan atau membawa emas saat mendaki gunung. Hal itu akan menyebabkan musibah dan menurut kepercayaan membawa emas ke gunung itu akan menyebabkan suatu hal yang bersifat kotor. Nah, kalau menurut Jo sih musibah tuh emang bener sih musibah. Kalau hilang itu ya musibah, apalagi belum lunas gitu ya guys ya. Soalnya aku pernah punya pengalaman ya guys ya, kehilangan emas itu buat emak-emak kita tuh kayak rempong gitu loh ya guys. Ya tahu ya kan, harga emas lagi naik, dolar lagi naik gitu ya kan. Ngilangin emas, aku pengalaman dulu ngilangin emas satu tuh, jawaban ibuku nggak ngomel, tapi cuma diem. Itu udah mengartikan apa ya, mengartikan keseraman yang HQ gitu lah. Jangan coba-coba yang ngilangin emas ya, mahal guys, mahal. Oke guys, mitos yang ke-12 yaitu dilarang membawa makanan yang berbahan dasar daging sapi menuju ke Gunung Agung. Nah, itu juga menyebabkan hal yang sangat kotor. Itu akan menyebabkan musibah karena kan kita tahu ya yang namanya daging sapi itu pantang sih buat kita makan bagi umat Hindu yang percaya ya. Selain apa namanya, sapi itu sebagai kendaraannya dewa. Jadi pada zaman dahulu Krishna itu katanya suka minum susu sapi. Nah, jadi bagi Krishna itu sapi itu udah kayak dianggap ibunya sendiri gitu. Jadi menurut kepercayaan ya sapi itu disucikan lah kalau di Bali. Oke, untuk mitos yang ke-13 yaitu dilarang mendaki Gunung Agung di saat keluarga ada yang meninggal. Nah, hal itu akan menyebabkan areal Gunung Agung tersebut menjadi kotor dan akan menyebabkan musibah yang besar. Oke guys, lanjut untuk mitos yang ke-14 yaitu dilarang untuk memasuki pura saat kita dalam keadaan datang bulan. Bagian cewek ya, bagian cowok datang bulan itu aneh banget sumpah. Oke, bagi para cewek-cewek nih yang sedang datang bulan nggak boleh masuk pura karena itu akan menyebabkan musibah besar seperti itu. Oke, untuk mitos yang ke-15 yaitu dilarang membayar hutang di saat rainan rambut sedana karena itu dipercaya akan membuat hutang kamu semakin banyak. Oke, mitos yang ke-16 yaitu dilarang makan di tengah-tengah pintu. Nah, hal itu akan menyebabkan kita mengganggu jalurnya perjalanan para dewa-dewa. Oke guys, untuk mitos selanjutnya yang nomor 17 itu dilarang menyapu pada malam hari. Aduh, apa-apa malam hari dilarang ya? Keluar malam hari dilarang nggak? Dilarang kan? Nah, bagi untuk yang menyapu pada malam hari ini dipercaya bahwa akan membuat rezeki kita makin surut, rezekinya makin susah. Begitulah mitosnya bagi kepercayaan orang-orang di Bali. Selanjutnya, mitos yang ke-19 yaitu dilarang untuk fotoan bertiga guys. Nah, katanya kalau fotoan bertiga ada salah satunya yang akan meninggal. Nggak tahu sih bener apa enggak, aku sering sih fotoan bertiga, ya syukur-syukur aja ya belum ada yang meninggal ya. Jangan sampai meninggal dulu ya, masih panjang-panjang lah umur kalian ya guys. Oke, untuk mitos yang ke-20 yaitu dilarang keluyuran di saat siang bolong atau di saat jam 6 sore atau sandikala. Nah, itu kita adalah saat-saat dimana makhluk halus katanya sedang berkeliaran. Itu kita nggak boleh main-main di sana saat jam segitu loh guys, katanya mitosnya seperti itu. Oke, mitos yang ke-21 yaitu dilarang menyisakan makanan saat kalian sedang makan.
Iyalah, masa sedang minum ya kan, makan sedang minum. Nah, di sini disebutkan bahwa menyisakan makanan itu akan menyebabkan rezeki kalian surut. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa menyisakan makanan itu akan menyebabkan ayam peliharaan kalian mati. Oke, untuk mitos selanjutnya, mitos yang ke-22 yaitu dilarang duduk di atas kursi saat Hari Raya Pagar Besi. Nah, itu menurut kepercayaan warga Karangasem ya, katanya nggak boleh duduk di atas kursi saat Hari Raya Pagar Besi. Nah, bagi kalian yang dari Karangasem nih, warga Karangasem, halo, bener nggak sih katanya kalau duduk di atas kursi pada saat Pagar Besi itu dilarang? Bener nggak? Kalau bener, komen di bawah ya. Mitos yang ke-23 yaitu dilarang menyentuh ayam yang sedang kejang atau yang hendak mau mati gitu loh ya guys. Nah, di sini hal ini dipercaya bisa menyebabkan penyakit buyutan. Nah, bagi yang nggak tahu buyutan itu ya penyakit yang sering mengalami gemetar-gemetar gitu loh saat sedang melakukan sesuatu. Mitos yang terakhir, mitos yang ke-24 yaitu dilarang menangisi orang yang meninggal. Nah, hal itu akan menyebabkan perjalanan menuju alamnya orang meninggal itu akan terhambat gitu ya guys. Wih, jangankan manusia, semut mati aja aku nangis gitu ya. Oke guys, itu dia tadi 24 mitos yang ada di Bali. Apakah kalian percaya akan adanya mitos tersebut? Dan juga jika kalian punya pengalaman tentang mitos terkait, bisa komen dan share di kolom komentar ya guys. Masuk nggak? Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yang tahu ku cinta kau.